warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Psikologi Abnormal. Kami akan membahas materi mengenai gangguan akibat dari zat adiktif. Adapun pengertian dari zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan ataupun adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus ataupun kecanduan. Adapun beberapa dari zat adiktif itu, yang pertama adalah penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol. Jadi alkoholisme adalah ketergantungan pada alkohol yang mempengaruhi adjustment dalam hidup. Jadi alkohol itu merupakan jenis depresan atau penenang yang menyerang dan mengumpulkan pusat-pusat penting di dalam otak sehingga penilaian dan proses-proses rasional lainnya dalam diri seseorang alkoholik menjadi terganggu, di samping kontrol dirinya pun menjadi lemah. Alkohol merupakan katalisator bagi tindak kekerasan termasuk pembunuhan, penyerangan ataupun pemerkosaan. Jadi penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol seringkali merupakan bagian dari penyalahgunaan banyak zat. Contohnya dari 80-85% penyalahgunaan dari alkohol ialah perokok. Adapun kriteria penyalahgunaan ketergantungan alkohol yaitu pertama, berbagai aktivitas sosial ataupun rekreasional ataupun pekerjaan menjadi berhenti dan berkurang, kemudian terus-menerus menggunakannya meskipun menyadari bahwa berbagai masalah psikologi atau fisik menjadi semakin parah karenanya. Dan kemudian ada namanya penggunaan suatu zat itu secara maladaptif. Dan yang terakhir itu adalah gagal memenuhi tanggung jawab. Kemudian pada poin kedua yaitu penyalahgunaan dan ketergantungan dari nikotin dan rokok. Jadi biasanya yang terkenal dengan kandungan nikotin itu di dalamnya adalah rokok. Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Setiap kali seseorang merokok, nikotin akan diserap oleh darah lalu mengalir menuju otak dari satu batang rokok. Jadi setelah berada di otak, nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin, yaitu zat kimia yang berfungsi membantu rasa puas. Jadi produk apapun yang mengandung nikotin berpotensi mengalami kecanduan. Kenapa seseorang ketergantungan nikotin? Itu dikarenakan nikotin menimbulkan efek kesenangan sementara di otak. Kemudian yaitu ada penyalahgunaan dan ketergantungan sedatif dan stimulan. Jadi sedatif adalah obat yang menurunkan ketegangan subjektif dan menginduksi ketenangan mental. Setiap kali seseorang itu merokok, nikotin akan diserap oleh darah lalu mengalir menuju otak, di mana umumnya perokok itu menyerap 1 hingga 1,5 mg nikotin dari satu batang rokok. Jadi setelah berada di otak, nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin, yaitu zat kimia yang berfungsi membantu memperbaiki suasana hati dan menimbulkan rasa puas. Jadi produk apapun yang mengandung nikotin berpotensi mengalami kecanduan. Kenapa seseorang ketergantungan nikotin? Itu dikarenakan nikotin itu menimbulkan efek ketenangan sementara pada otak. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu penyalahgunaan dan ketergantungan sedatif dan stimulan. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sedatif dan juga stimulan. Sedatif itu adalah obat yang menurunkan ketegangan subjektif dan menginduksi ketenangan mental. Jadi istilah dari sedatif itu sesungguhnya adalah sama dengan istilah ansiolitik, yaitu obat yang menurunkan kecemasan. Kemudian stimulan. Jadi stimulan itu adalah zat yang merangsang sistem saraf pusat sehingga mempercepat proses-proses dalam tubuh seperti meningkatnya detak jantung, pernapasan,
dan tekanan darah. Adapun macam-macam obat dalam stimulan itu yaitu seperti amfetamin, kokain, dan juga ekstasi, dan masih banyak lagi zat-zat yang mengandung pada stimulan. Kemudian adapun penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap sedatif dan stimulan yaitu obat-obat yang tidak sesuai dengan resep dokter, yang dimana obat-obat tersebut itu digunakan tidak sesuai dosis. Jadi biasanya itu digunakan untuk penenang dan perangsang secara berlebihan. Jadi obat sedatif atau penenang itu contohnya seperti Valium, Librium, dan Xanax yang banyak diresepkan sebagai penenang ataupun seperti obat tidur. Kemudian pada stimulan atau perangsang, jadi contohnya seperti obat Ritalin, Adderall, dan juga Dexedrine sebagai obat penurun berat badan atau membantu orang dalam hiperaktif. Kemudian masuk pada poin selanjutnya itu penyalahgunaan dan ketergantungan pada LSD dan halusinogen. Kita ketahui dulu, jadi asam lesergat dietilamida ataupun disebut dengan LSD itu merupakan jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen yang diperoleh dari jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Jadi biasanya LSD ini lekat dengan istilah dengan psikadelik. Jadi LSD itu dapat memicu halusinasi, mengubah suasana hati, dan mengubah persepsi terhadap realita. Jadi adapun halusinogen adalah salah satu golongan narkotika yang mampu mendistorsi persepsi realita bagi penggunanya. Jadi pemakai halusinogen ini akan berhalusinasi seperti melihat gambar ataupun warna-warna tertentu gitu, seperti mendengar suara-suara dan merasakan sensasi yang sebenarnya itu tidak ada yang mereka rasakan, cuma seperti halusinasi aja, halusinasi yang mereka bayangkan. Jadi penyalahgunaan dari obat-obat terlarang tersebut itu seperti narkotika disebabkan rasa ingin tahu tinggi gitu. Mereka tuh pengen tahu nih, penasaran dengan obat narkotika tersebut. Gimana sih kalau mereka menggunakannya gitu. Jadi selain itu juga karena rasa pengen tahu, ada juga dikarenakan memiliki teman yang seorang pecandu obat-obat tersebut, kemudian mengalami masalah ekonomi, itu salah satu faktornya. Terus pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, seksual, dan memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, maupun keluarga. Itu biasanya mempengaruhi kenapa seseorang itu menyalahgunakan obat-obat terlarang tersebut. Kemudian adapun dari jika penyalahgunaan tidak dihentikan, maka akan ketergantungan seperti keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari bahkan berkali-kali, akan terus berlangsung itu, tidak ada hentinya. Kemudian muncul dorongan kuat untuk menggunakan bahkan sampai ingin meningkatkannya. Bahkan mereka tuh tidak bisa jika berhenti ataupun mengurangi dosis dari obat tersebut, bahkan hingga ingin ditingkatkan lagi berapa banyak dosisnya, akan secara terus-menerus. Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Jadi gangguan yang berkaitan dengan zat itu digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah gangguan zat dan gangguan akibat penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat melibatkan gangguan maladaptif dari zat psikoaktif. Tipe gangguan ini mencakup penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Gangguan akibat penggunaan zat itu sendiri adalah gangguan yang dapat muncul karena penggunaan zat psikoaktif seperti intoksikasi, gejala putus zat, gangguan mood, amnesia, gangguan psikotik, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, dan gangguan tidur. Hal-hal ini dapat terjadi akibat dari penyalahgunaan gangguan zat. Penyalahgunaan zat yang berlangsung lama dan panjang dapat mengakibatkan menjadi ketergantungan zat. Hal ini bahaya karena tubuh menjadi kurang dapat mengendalikan penggunaan obat. Pada penggunaan zat terlarang ini ada beberapa penanganannya, di antaranya pendekatan biologis pada gangguan penyalahgunaan, termasuk detoksifikasi, penggunaan obat seperti disulfiram, metadon,
nalokson, dan terapi penggantian nikotin. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah penanganan obat terlarang. Adapun penanganan untuk pencegahan kecanduan obat terlarang ialah yang pertama adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku. Maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitas. Yang kedua adalah detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasanya. Yang ketiga adalah stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Dan yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitas, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal, namun tetap dalam pengawasan orang-orang terdekat dan keluarga. Nah, selanjutnya adalah penanganan merokok. Ada beberapa cara untuk dalam penanganan merokok. Yang pertama adalah mengelola stres. Stres bisa menjadi salah satu alasan seseorang untuk merokok. Setelah merokok, seseorang tersebut bisa merasa rileks. Cara untuk meredakan ketegangan seperti ini adalah mendengarkan musik, pijat, ataupun yoga. Yang kedua adalah hindari pemicu. Sedapat mungkin hindari faktor atau kebiasaan yang dapat membuat kembali merokok. Yang ketiga adalah terapi penggantian nikotin. Nah, ini adalah salah satu terapi yang bisa digunakan untuk seseorang berhenti merokok. Nah, selanjutnya adalah libatkan keluarga dan teman dekat. Dukungan orang-orang terdekat ini dapat bisa membantu kita untuk berhenti merokok. Yang selanjutnya adalah terapi perilaku. Cara berhenti merokok melalui terapi ini adalah seperti konseling yang dapat membantu untuk fokus pada strategi berhenti merokok. Selanjutnya adalah membersihkan rumah dari aroma rokok dan hal-hal yang dapat mendukung atau memicu kembali untuk kembali merokok. Nah, selanjutnya olahraga. Olahraga ini dapat membantu mengurangi dan mengalihkan hasrat yang akan nikotin. Seperti itu. Selanjutnya adalah pola makan sehat. Cara berhenti merokok adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan yang terakhir adalah terus berusaha